Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang hebat semuanya, selamat bertemu lagi dengan Putri Suartini dalam pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Pada pembelajaran kali ini, Ibu akan menjelaskan tentang analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pohon keramat yang terdapat dalam buku pelajaran Bahasa Indonesia terbitan BSE. Oke anak-anakku, sebelum kita membahas tentang analisis unsur intrinsik dan ekstrinsik, Ibu akan membacakan ringkasan dari cerita cerpen pohon keramat. Silahkan menyaksikan. Baiklah anak-anakku semuanya, sekarang akan Ibu bacakan sebuah cerpen berjudul Pohon Keramat, karya Yus R. Ismail. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek, nenek, sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Saat pendudukan Belanda, di kampung saya ada seorang tokoh yang melawan Belanda dan berjuang sendirian tanpa pasukan. Orang tersebut bernama Jaya Sakti. Tentu saja tokoh ini menjadi incaran Belanda untuk ditangkap dan dipenjarakan. Jaya Sakti lari dari kampung ke Gunung Beser dan bersembunyi agar Belanda tidak menimpakan kemarahan kepada masyarakat kampungnya. Bertahun-tahun pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang mengepung Gunung Beser, tetapi Jaya Sakti tidak pernah menyerah. Pasukan Belanda dengan dipandu centeng-centeng Demang pernah melacak mereka ke dalam gunung. Akan tetapi, tidak ada seorang pun dari mereka yang selamat. Kata orang-orang pintar, Jaya Sakti bersemedi dan tubuhnya menjadi pohon harum yang baunya dibawa angin ke sekitar gunung. Karena cerita ini dipercaya kebenarannya, tidak seorang pun penduduk berani masuk ke kelebatan Gunung Beser. Mereka menghormati perjuangan yang pernah dilakukan Mbah Jaya Sakti. Selain itu, konon mereka takut masuk ke dalam gunung karena dahulunya ada beberapa mencari kayu bakar nekat masuk ke dalam, akan tetapi dia bernasib seperti pasukan Belanda dan centeng-centeng Demang itu tidak bisa kembali. Siapapun akan berhati-hati bila berhubungan dengan Gunung Beser. Para pencari kayu bakar dan penyapit rumput hanya berani sampai ke kaki gunung. Sejak saya ingat, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Tiap malam tertentu, katanya dari Gunung Beser keluar cahaya yang begitu menyejukkan. Hanya orang tertentu yang melihat cahaya itu. Konon, seseorang dapat melihat cahaya itu dengan mata batinnya. Ia termasuk orang yang bijaksana dan tinggi ilmunya. Apabila ada seorang saja dari seluruh penduduk kampung yang bisa melihat cahaya itu, artinya Mbah Jaya Sakti, begitu penduduk kampung menyebut penghuni Gunung Beser, melindungi kampung. Akan tetapi, ada orang yang sembrono melanggar keheningan Gunung Beser. Mbah Jaya Sakti bisa marah. Jangankan menebang pohon tanpa izin, masuk saja ke dalam gunung akan kualat. Bisa-bisa dianggap mata-mata Belanda oleh Mbah Jaya Sakti. Itulah sebabnya penduduk kampung begitu takut mengganggu ketenangan Gunung Beser. Bagi saya, Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajak pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Saya yang kadang masih merasa mengantuk, begitu turun dari rumah selalu takjub melihat Gunung Beser berdiri kukuh. Saya merasa kesegaran pagi harum dedaunan dan bau tanah adalah bau khas Gunung Beser. Saya selalu berharap begitu turun dari rumah
bisa melihat gunung itu bercahaya. Selesai salat, kakek biasa mengontor air sawah. Saya selalu mengintipnya dari belakang tanpa banyak bicara. Barangkali anak lain akan mengeluh karena air dan udara sawah dingin. Akan tetapi, saya tidak. Saya menyukai kesegaran air dan udara itu. Tidak jarang saya mandi di pancuran sawah. Dari pematang yang lebar-lebar, saya menyaksikan bagaimana gunung Beser yang seperti patung raksasa hitam itu lambat laun bercahaya tertimpa sinar matahari. Saya sering beranggapan bahwa cahaya itu bukan dari matahari, tetapi keluar dari hati saya sendiri. Setiap melihat dedaunan yang bergoyangan, saya sering melamun melihat Jaya Sakti sholat di atas daun pisang. Oke anak-anakku, demikian pembacaan cerpen. Nanti anak-anak bisa membaca kembali atau meneruskan bacaan cerpen itu di dalam buku BSE ya, buku Bahasa Indonesia pelajaran kelas 9 BSE. Oke anak-anakku, sekarang kita memasuki pada bagian analisis unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pohon keramat. Nah, unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik adalah dua unsur pembangun fisik sebuah karya sastra, termasuk cerpen. Jadi, unsur intrinsik merujuk pada unsur yang berasal dari dalam karya sastra itu sendiri. Demikian, sementara unsur ekstrinsik berasal dari luar karya sastra, seperti latar belakang masyarakat. Oke, kita bahas satu persatu ya anak-anak, yaitu unsur intrinsik pohon keramat. Yang pertama adalah unsur temanya. Unsur intrinsik yang pertama adalah tema. Temanya adalah modernisasi keadaan penduduk. Kemudian yang kedua alurnya. Alur dari cerpen itu adalah alur campuran. Ada alur maju dan alur mundur. Kemudian kita lihat penokohannya. Ya. Tokoh yang pertama, tokoh utamanya adalah tokoh Mbah Jaya Sakti. Dia berkarakter pemberani dan tidak mementingkan dirinya sendiri. Kemudian tokoh selanjutnya adalah tokoh pasukan Belanda dan Centeng-Centeng Demang. Itu adalah tokoh yang mempunyai karakter tidak gampang menyerah. Kemudian yang selanjutnya adalah tokoh penduduk desa, yaitu tokoh penduduk desa itu karakternya masih berpikir secara jahiliyah, percaya pada hal-hal yang mistis. Oke, kemudian unsur intrinsik selanjutnya yaitu maaf, ini masih penokohan ya, tokoh dan karakternya. Tokoh yang selanjutnya adalah kakek. Kakek itu mempunyai karakter pemberani, bijaksana, dan suka menolong. Kemudian para penggerak pembangunan, yaitu pintar tapi sebenarnya bodoh dan egois. Kemudian penduduk kota, yaitu pemalas. Oke, selanjutnya kita bahas unsur intrinsik yang ketiga adalah latar. Latar dibagi menjadi tiga anak-anak, yaitu latar tempat, latar waktu, dan latar suasana. Oke, untuk latar tempatnya adalah kampung, Gunung Beser, kaki Gunung Beser, rumah kakek, dan sawah. Nah, contohnya kita ambil dari cuplikan cerpen itu, contohnya yaitu meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik, hanya membayangkan keangkerannya. Itu terdapat pada paragraf kedua. Selanjutnya, latar waktu. Latar waktu yaitu malam hari, pagi hari, waktu subuh, sore hari, dan waktu panen. Nah, contoh untuk latar waktu bisa kita ambil di paragraf ke-6 ya. Setiap subuh kakek membangunkan saya dan mengajak saya pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Kemudian latar yang ketiga adalah latar suasana. Latar suasana yaitu sejuk, suasananya sejuk, asri, damai, rukun, senang, dan keadaan yang tidak terusik. Itu nanti bisa kita lihat dari paragraf di bacaan pohon keramat tersebut.
Oke anak-anak, kita lanjutkan, yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang digunakan di dalam cerpen pohon keramat tersebut. Gaya bahasanya contohnya adalah gaya bahasa personifikasi. Ini contohnya. Sinar matahari memantul dari bangunan dan daerah-daerah kering daerah-daerah kering. Kekeringan membakar kampung saya. Ini adalah gaya bahasa personifikasi ya. Kemudian selanjutnya amanat. Unsur intrinsik selanjutnya adalah amanat. Kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala atau percaya dengan hal-hal yang berbau mistis. Kita juga harus menjaga dan melestarikan alam sehingga alam mau bersahabat dengan kita. Jadi, pada bagian amanat ini ada pesan yang ingin disampaikan penulis, yaitu Yus R. Ismail dalam cerpennya itu, bahwa kita tidak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, karena dalam cerita itu adalah penduduk itu sangat percaya dengan hal-hal yang berbau mistis ya. Jadi itu amanatnya yang ingin disampaikan. Oke, selanjutnya anak-anak kita bahas adalah sudut pandang. Unsur intrinsik selanjutnya adalah sudut pandang. Sudut pandang itu bagaimana cara pengarang menceritakan dalam ceritanya itu ya. Nah, sudut pandang di sini adalah aku atau saya. Sudut pandangnya aku atau saya. Contohnya di sini di dalam cuplikan paragraf itu seperti ini contohnya. Sejak saya ingat, cerita yang diketahui seluruh penduduk kampung juga meliputi karisma Gunung Beser. Terdapat pada paragraf 5 ya. Di sini ada sejak saya ingat. Kemudian di paragraf ke-6 juga kita temui, bagi saya Gunung Beser menyimpan kenangan tersendiri. Sejak umur 5 tahun, saya sering tidur di rumah kakek. Setiap subuh, kakek membangunkan saya dan mengajak saya pergi ke masjid kecil di pinggir sawah. Nah, itu tadi adalah unsur intrinsik dari cerpen pohon keramat. Selanjutnya anak-anak kita bahas tentang unsur ekstrinsik dari pohon keramat. Yang pertama adalah budaya masyarakat Indonesia yang masih terikat erat pada hal-hal mistis. Nah, ini bisa terlihat dari sini anak-anak. Nih, dari cuplikan cerpennya ya. Di sebelah barat kampung ada gunung yang tidak begitu besar. Disebut gunung barangkali tidak tepat karena areanya terlalu kecil. Lebih tepatnya disebut bukit. Tapi penduduk kampung sejak dulu sampai sekarang menyebutnya dengan Gunung Beser. Meski areanya kecil, jangan tanya siapa saja penduduk yang pernah masuk ke dalam Gunung Beser. Mereka akan bergidik hanya membayangkan keangkerannya. Mereka dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran Gunung Beser. Nah, di sini unsur ekstrinsiknya adalah budaya masyarakat Indonesia yang masih sangat terikat erat dengan hal-hal yang mistis. Nih, dari dikatakan di sini dari kakek nenek sampai anak-anak hafal cerita keangkeran gunung ya. Jadi mereka di dalam budaya masyarakat Indonesia itu masih sangat kental dengan hal-hal yang berbau mistis. Di mana saja ini diceritakan, diumpamakan sebuah gunung seperti itu. Oke, selanjutnya unsur ekstrinsik yang kedua adalah nih, perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajah. Nah, perjuangan masyarakat Indonesia melawan penjajah. Nah, ini kembali ke masa lalu pada waktu bangsa Indonesia dijajah oleh Belanda selama 350 tahun. Ini juga dituliskan sebagai latar belakang penulisan cerpen ini. Nah, contohnya ini anak-anak dalam cuplikan cerpennya ya. Konon pada pendudukan Belanda di kampung saya ada seorang maling budiman seperti Jaka Sembung dari Cirebon atau Robin Hood dari Inggris. Maling budiman itu sering merampok harta milik Belanda atau orang-orang kaya yang tidak loyal kepada rakyat yang menderita. Harta hasil jaran itu secara diam-diam dibagikan kepada rakyat. Nah, ini
Jaka Sembung, kemudian mungkin contoh Robin Hood. Ini kan adalah masa perjuangan masyarakat. Kalau untuk yang masyarakat Indonesia adalah contoh Jaka Sembung. Dia maling budiman. Nah, ya, jadi sebenarnya itu kalau dilihat dari sisi kita, dia kan adalah pahlawan ya. Nah, itu perjuangan masyarakat Indonesia dia untuk melawan penjajah. Di sini dituliskan dia mengambil dari orang Belanda, kemudian dibagikan kepada masyarakat. Ini sebagai unsur intrinsik ya, yang mendasari dari cerita itu. Kalau di dalam cerita Pohon Keramat itu diceritakan Mbah Jaya Sakti. Baiklah anak-anak, pembelajaran kali ini Ibu sudahi. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kalian semua. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.